Halo, yuk kita akan bahas materi paling awal untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, itu eksponen dan bentuk akar. Sebenarnya kita sudah pernah belajar dulu zaman kita SMP kita ya, kalian kali ya. Oke, kalau saya mah langsung SMA dulu. Sini enggak. Ini kita akan bahas tentang eksponen dan bentuk akar. Ini materi yang paling awal. Yuk, yang namanya pangkat atau eksponen itu kan seperti ini contoh ya. Kalau kalian punya A dipangkatin N, berarti ini artinya apa? A dikali dengan A dikali dengan A terus ya, terus dikali dengan A lagi sampai sebanyak N. Jadi perkaliannya ini sebanyak N. Nah, kalau pangkat 5 ya berarti A-nya 5 gitu ya. Berarti ini sebanyak N. Sip, gitu ya. Terus nanti akan kita bahas itu sifat-sifatnya. Oke, kita akan bahas sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama ya, yang pertama yaitu kalau kalian punya gini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya. Kalau dikali ya, ini ada perkalian ini. Kalau dikali ngapain? Mandi ya. Mandi. Kalau dikali ini pangkatnya ditambah, ini bukan mandi ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti A pangkat M ditambah dengan N gitu ya. Sip. Contoh nih, contoh kalau kalian misalnya punya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5 ya, berarti ini M nya 2 N nya 5. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti nanti 3 pangkat 2 ditambah 5 atau hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah seperti ini, bisa ya. Sip, gampang. Sifat yang kedua, kalau kalian punya A pangkat M dibagi sekarang dengan A pangkat N sama dengan, ingat tadi kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Bagus, A pangkat M dikurang N. Nah itu, tapi yang kalian perhatikan ini harus sama ya. Kalau sini A, ini juga A. Contoh mas, boleh yuk sini yuk. Contoh kalau kalian punya misalnya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2. Lihat, berarti ini hasilnya M nya di sini 5, N nya 2. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti nanti 2 pangkat 5 dikurang 2. Nah berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3 gitu ya. Sip. Sifat yang berikutnya adalah ini yuk. Kalau kalian punya A dipangkatin M, dipangkatin lagi dengan N, sudah pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya di apa nih? Udah pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Nah M dikali dengan N. Nah gitu ya. Contohnya langsung deh. Kalau kalian punya gini, misalnya kalian punya 3 dipangkatin 2 dipangkatin lagi dengan 5, berarti artinya di sini M nya 2 N nya 5, berarti 3 nanti 2 kali 5 sama dengan 3 pangkat berapa nih? 10. Sip, gitu ya. Oke, yuk sekarang yang keempat. Nah, sifat yang berikutnya kalau kalian punya gini nih, A dikali dengan B. Nah ini AB pangkatin M. Nah berarti ini hasilnya apa? Ya A pangkatin M, B nya juga ikut dipangkatin M. Contoh, nah kalau kalian punya misalnya 3 dikali 5 dipangkatin 2, berarti ini hasilnya nanti adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2 gitu ya. Sip. Nah gampang ini mah ya. Lagi yang berikutnya, sekarang dibagi. Kalau kalian punya A dibagi B dipangkatin M, berarti nanti artinya apa? Yang A dipangkatin M dibagi B juga dipangkatin M, sama-sama dipangkatin gitu ya. Berarti nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Contoh langsung deh, contoh kalau kalian punya 5 dibagi dengan 3 dipangkatin 2, berarti ini artinya adalah 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 gitu ya. Gampang kan? Gampang gitu ya. Sip, tapi dengan catatan yang B, nah ini syaratnya. Oke. Syaratnya, syarat
B-nya tidak boleh sama dengan berapaan? 0 ya, karena nggak boleh banyak-banyak 0 gitu ya. Sip. Oke, saya lanjutin. Sifat yang berikutnya, kalau kalian punya gini 1/a pangkat n, nah seperti ini ya, pangkat n, berarti ini bisa naik ke atas a pangkat min n gitu ya. Kalau tadinya posisi di bawah dia pangkat positif, naik ke atas jadi pangkat negatif. Tapi kalau nanti di bawah itu negatif, naik ke atas jadi positif. Oke, contoh. Nah, kalau kalian punya 1 dibagi dengan 3 pangkat 5, berarti ini kalau naik ke atas jadi 3 pangkat min 5 gitu ya. Bisa ya? Bisa. Gampang lagi. Sekarang kalau kalian punya gini, kalian punya gini ya, kalian punya n, seperti ini, a pangkat m akar pangkat m n gitu ya. Ini boleh dihitung jadi a, pangkat m dulu dibagi dengan n, gitu ya, a pangkat m dibagi dengan, jadi n yang di luar jadi penyebut, yang di dalam jadi pembilang. Contoh deh, kalau kalian punya gini misalnya 3, akar pangkat 2, sini 5, jadi hasilnya lah 2 pangkat 5/3 gitu ya. Khusus bentuk yang seperti ini ada syaratnya. Syaratnya apa di sini? Ini syarat. Oke, sebentar, syaratnya adalah n nya itu harus lebih besar sama dengan 2. N nya di sini lebih besar sama dengan 2 atau lebih besar 1 dan n nya bulat gitu ya. Sip. Terus berikutnya, bagi catatan juga nih yang nomor 8 nih ya, nanti ini bentuknya sering keluar nih. Kalau kalian punya a pangkat 0, sesuatu dipangkatin 0, hasilnya akan 1 dengan syarat. Syarat lagi, syarat itu bilangan berapa aja ya. Syaratnya a nya tidak boleh sama dengan 0, jadi nggak boleh 0 pangkat 0. Ini perlu contoh nggak kira-kira? Perlu. Oh yaudah, sini ya, contoh 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Pokoknya berapapun pangkat 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Oke, yuk, perlu contoh soal? Yuk sini saya kasih contoh soal. Contoh mas, boleh. Yuk sini contoh. Kalau kalian punya gini misalnya, saya tulis 4a pangkat 3 dipangkatin dengan 2 dibagi dengan 2a pangkat 4. Hasilnya berapa? Gitu ya. Yaudah, kita tulis. Oke, jadikan pecahan seperti ini boleh. Jadi gini nanti 4 pangkatin 2. Terus ini a pangkat 3 dipangkatin dengan 2. Ini dibagi, boleh ditulis bagi gini. Nggak masalah. 2a pangkat 4. Oke, yuk sini 4 pangkat 2 jadi 16. Ingat ada pangkat dipangkatin lagi. Lihat tadi sifat yang ketiga, ada pangkat dipangkat jadi dikalikan pangkatnya ya. Ini 2 sama 5 dikalikan jadi 10. 3 sama 2 jadi 6. Berarti a pangkat 6 dibagi sini 2, ini a pangkat 4. Oke, ini coret. Coret jadi berapa? 8. Oke. Terus berikutnya ini pangkat 6, ini pangkat 4 dibagi. Kalau dibagi jadi pangkatnya dikurang. Contohnya ini m dibagi n ya, a pangkat m dibagi a pangkat n, jadi pangkatnya dikurang. Jadi nanti hasilnya yang ini tetap 8. Ini a pangkat n, ini m, ini n, berarti 6 kurangi 4 berarti 2. Sip. Inilah hasilnya. Gitu ya. Bisa?